Podserki. Hello Healthies, welcome back di Podserki, podcast seru radiologi. Oke, para penonton setiap Podserki pasti penasaran banget nih. Kali ini siapa kira-kira yang akan menemani Sobat Podserki untuk beberapa waktu ke depan? Di sini kita kedatangan Mas dan Mbak Radiologi. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Mas dan Mbak Radiologi mulai dari Mbak dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dwi Arinda Putri dari kelas 1C. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Rahmawan dari kelas 1B. Oke, gimana kabarnya hari ini nih setelah udah hektik kemarin ada pemilihan Mas Mbak Radiologi? Setelahnya kalian gimana perasaannya juga? Ya alhamdulillah, sekarang kabar baik. Perasaannya juga ya deg-degan sebenarnya, bangga juga, senang dan juga lebih ke takut sih kayak dapat tanggung jawab gitu Iya, ya. benar-benar. Dari Mas Diki gimana kabarnya? Sama juga sih, kayak lebih gugup aja buat seleksi pemilihan duta selanjutnya. Ya pasti dapat pressure ya untuk selanjutnya akan ada acara yang lebih besar daripada kemarin. Iya benar-benar. Tapi udah dapat kesibukan apa aja nih setelah udah terpilih nih? Kira-kira udah ada spilan belum dari duta kampus RR sebelumnya? Untuk kesibukan ya setelah terpilih itu sebenarnya ya memang masih belum ada kegiatan apa-apa. Aku pribadi masih belajar, terus habis itu ngerjain tugas ya seperti mahasiswa umumnya. Tapi mungkin kemarin juga udah sempat persiapan juga buat kita selanjutnya. Tinggal tunggu aja teman-teman. Udah nggak sabar ya. Dari Mas Diki gimana? Sama juga sih, paling cuman ngerjain tugas kelompok juga, tugas individu. Paling juga persiapan buat pemilihan duta kampus selanjutnya. Iya, kita tunggu ya gimana nanti ke depannya. Tapi kemarin kan sempat ada pemilihan duta kampus yang di dalam prodi sendiri. Itu tahap seleksinya tuh apa aja, terus juga perasaannya waktu seleksi kemarin kayaknya lumayan ketat juga ya, soalnya dari beberapa personil juga 3 laki-laki dan 3 perempuan. Bisa diceritakan mungkin? Buat tahap seleksinya sih, yang pertama ada buat wawancara dulu ya. Setelah wawancara tuh dari 10 besar itu diseleksi jadi 5 finalis besar. Setelah jadi 5 finalis besar ada seleksi lagi, terus dipilih jadi 3 peserta perempuan sama laki-laki. Ya. Nah, sebelum besar juga ada tes tertulis waktu itu. Iya, juga ada tes tertulisnya juga. Iya, baik. Jadi 3 itu kemarin udah paling topnya ya, dan ternyata masih ada tahap seleksi yang mungkin juri berpikir lagi mana yang terbaik buat mewakili duta kampus selanjutnya. Jadi perasaannya kemarin gimana? Pas ikut seleksi itu kayaknya kan pressure ya, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung gitu. Kalian nggak mikirnya tuh cepet banget tuh gimana tuh? Sebenarnya juga di bawah santai aja sih kalau aku pribadi ya, karena dari pertama seleksi juga ya kalau misalkan lolos pun ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi emang dari awal gitu aku bawa santai, nggak terlalu jadi beban yang berat banget, enggak. Juga dari keluarga juga nggak apa-apa gitu, nggak usah dipikirin gitu ya kalau ibu aku bilang gitu. Jadi ya buat ngikutin tahap-tahap seleksinya, pertanyaan-pertanyaan dari juri pun aku jawab menurut pengetahuanku, dan juga ya aku jawab seadanya aja sih sebenarnya. Seadanya tapi gong banget ya, alhamdulillah bisa terpilih jadi Mas Mbak Radiologi. Dari Mas Diki pun sama? Sama, ya dibawa enjoy aja sih. Ya, enjoy ya. Selanjutnya nih, seleksi yang udah dilalui kemarin, itu kan pasti ada lah ya kendala-kendala kayak shock karena pertanyaan atau waktu penampilan ada kendala-kendala itu, ada nggak kemarin? Buat aku pribadi ada sih kemarin. Waktu lagi nyanyi tiba-tiba soalnya berhenti. Tapi ya kita kan gak mungkin langsung berhenti atau gimana gitu ya. Jadi kita secara profesional cuma lanjutin aja sambil nunggu, soalnya diperbaiki aja sih. Gitu. Pas waktu penampilan soalnya berhenti gitu? Iya. Tapi kemarin sempat nampilin apa Mas Diki dulu? Nampilin nyanyi sih. Oh, nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Mix Jawa sama Indo. Oh,
Oh gitu, punya daya tarik sendiri ya. Kalau Iya. Mbak Dinda gimana kemarin? Kalau aku struggle-nya juga pas kemarin tampil itu juga sama kayak Kiki, mic-nya tiba-tiba mati, tapi ya tetap aku lanjutin nyanyi, terus aku ambil mic juga. Terus habis itu waktu aku jawab pertanyaan itu, waktu yang bahasa Inggris kalau nggak salah, pertanyaan dari Mas Owan, itu aku posisinya kan baru jawab pertanyaan sebelumnya kan, yang pertanyaan bahasa Indonesia. Nah itu aku tiba-tiba langsung ditunjuk lagi, aku masih pegang mic, aku masih kayak, hah? Aku masih mikir, ini aku tadi aku jawabnya bener atau enggak ya, aku ada salah ngomong enggak gitu, aku masih mikir gitu. Terus tiba-tiba Mas Owan nunjuk, ayo Dinda jawab, kayak aku ya langsung, hah, aku gitu, aku masih kayak masih ngeblank gitu loh. Iya, masih harus langsung mikir pertanyaan Iya, selanjutnya ya. terus bahasa Inggris kan ditanya tentang hoax kalau nggak salah, terus aku kayak aduh, tiba-tiba tuh lupa semuanya perkataan kayak kosakata bahasa Inggris tuh tiba-tiba nggak ada gitu di kepalaku. Paham, Tapi paham. alhamdulillahnya bisa jawab setelah itu. Iya, keren banget sih. Bisa ngelewatin struggle-struggle itu, punya struggle tersendiri dari mulai soundnya mati, mic-nya mati, terus juga kemarin aku sempat datang juga waktu kalian ada pemilihan itu, emang suasananya emang kurang ini ya, Ya mendukung. betul. Em, Terus tips and tricks biar bisa jawab pertanyaan itu tadi kan ada kalian notice juga enjoy gitu ya. Tapi mungkin kan dari kalian tuh emang ada sebelumnya tuh suka kepada apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu kayak tadi hoax gitu. Emang suka di bidang itu dan juga kepo di bidang itu jadi bisa punya wawasan tentang itu atau gimana? Eh, buat aku personally sih kayak misal topik-topiknya tuh udah kayak awam banget di kita gitu ya, kayak misal hoax tentang isu kesehatan kan itu udah bener-bener di ranahnya kita gitu. Jadi kayak buat jawab yang mungkin tinggal mengulik memori-memori sebelumnya gitu sih. Iya, aku juga sama sih, pertanyaan-pertanyaan kan tentang isu kesehatan ya, jadi sebelumnya juga udah sering baca-baca berita tentang kesehatan juga, jadi ya memang Udah sering udah denger iya ya, lah, iya, udah familiar lah. udah familiar, benar. Tapi emang isu kesehatan sekarang itu emang marak banget Iya, ya, lagi booming kesehatan. ya. Iya, Booming, benar. booming banget, benar-benar. Tadi aku udah sempet nanya ya Bun ya, soal kegiatan kalian setelah menjadi Mas Baradologi. Udah Belum sempet sih belum? sepertinya. Belum ya. Iya. Jadi apa nih kegiatan kalian setelah jadi Mas Baradologi? Udah dapet tugas-tugas baru atau kalian baru mulai nanti setelah ada duta kampus? Eh, mungkin sih kayaknya setelah baru ada duta kampus baru aktif kita peran-perannya itu gimana. Soalnya sekarang kita masih sibuk buat persiapan duta kampus selanjutnya sih. Sampai sekarang sih mungkin belum ada kegiatan yang Kompleks banget Iya, buat kalian ya. baru persiapan-persiapan lah. Persiapan duta kampus. Iya. Tapi kalian udah, maksudnya udah familiar sama tugasnya belum sih? Kira-kira kayak apa aja gitu contoh tugasnya? Ya kalau untuk tugas dari duta itu ya sebenarnya kita tuh kan jadi wajah prodi kan, jadi kita harus bisa merepresentasikan citra yang baik buat prodi kita, dan juga supaya prodi kita ini lebih dikenal baik entah itu di Internal lingkup ya. lingkup internal Poltekkes Kemenkes Semarang maupun juga di masyarakat luas. Iya bener kan juga iya ya, sebagai wajah prodi tuh harus yang benar-benar baik, terus juga dikenalnya harus yang super tidak, aliasnya nggak malu-maluin ya, biar prodi itu dikenalnya juga baik. Iya benar-benar harus jaga sikap juga. Benar, itu sikap nomor satu teman-teman. Kemarin sempat ada rangkaian acara yang nunjukin penampilan dan bakat kan. Itu kalian kenapa bisa terpikirkan gitu buat nampilin ini aja gitu. Kira-kira kayaknya menarik gitu atau udahlah adanya ini, bisanya ini gitu. Dari kalian coba masing-masing. Kalau dari aku sih dua-duanya ada faktornya ya. Kayak yang pertama udah kayak ya udahlah ini aja. Terus yang kedua tuh kayaknya menarik nih, kayak misal Jawa ya, terus digabung sama lagu Indo, terus juga ada koplonya kan. Anak-anak sekarang kayak misal agak mungkin kurang suka buat dengerin ya, karena sekarang kan playlistnya ada Cash Atlantic, juga ada Arctic Monkey gitu. Jadi mungkin kalau kita bawain itu tuh kayak misal mengulik budaya sendiri gitu sih. Baik, dari Mbak Dini sendiri. Kalau aku pribadi ya karena mungkin aku bingung juga mau nampilin bakat apa, aku bisanya cuma nyanyi, jadi
juga waktu itu aku kurang, sebenarnya kalau untuk penampilan banget aku kurang persiapin juga, jadi aku nyanyi lagu yang aku suka aja sih. Oh gitu. Baik, baik. Selanjutnya nih, tadi kan udah bahas job desk ya sebenarnya, kayak biar teman-teman Podsergi di sini tahu sebenarnya ada duta kampus. Duta kampus tuh untuk apa sih gitu kan? Karena mungkin kalau anak yang kupu-kupu nih kuliah pulang nggak tahu sebenarnya duta kampus aku nggak pernah denger nih. Buat apa nih duta kampus sih tiba-tiba ada pemilihan gitu. Nah, mungkin kalian di sini bisa mengubah pandangan mereka tentang duta kampus tuh sebenarnya ini loh gitu. Bisa nggak coba direpresentasikan seperti apa? Mungkin duta kampus itu tuh kayak jadi udah disampaikan Mbak Dinda ya sebagai wajah atau ikon dari prodi itu sendiri. Jadi kita tuh kayak ini loh prodi radiologi, kayak ini loh isinya apa aja, pro dan kontranya, apa plusnya gitu. Pasti kayak dari mereka tahu radiologi apa sih? Kayak belum banyak yang terlalu familiar bahwa radiologi itu sebuah prodi di kesehatan gitu. Iya banyak juga ya yang salah kaprah tentang radiologi. Kalau dari Mbak Dinda gimana? Ya sama sih kan kayak kita jadi wajah prodi, selain itu juga kita juga bisa menjembatani juga teman-teman dari mahasiswa, misalkan ada saran ataupun apa yang mungkin untuk prodi kita supaya menjadi lebih baik lagi, boleh disampaikan ke kita juga ya Dik. Jadi nanti kita bisa bantu buat menjembatani, menyampaikan ke pihak prodi seperti itu. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya dari Duta Kampus sendiri itu banyak sekali benefitnya, banyak sekali tugas-tugas dari Duta Kampus itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Duta Kampus tuh kerjanya ngapain sih? Itu sebenarnya tugasnya banyak sebagai ikon kamu. Jadi mereka tuh harus menjaga sikap, terus juga gimana cara mereka tuh membawa nama prodi radiologi itu lebih baik, ya lebih dikenal juga ke depannya gitu teman-teman. Lalu sebagai Mas Mbak Radiologi nih, itu apa aja yang akan diberitahu kepada masyarakat luar selain memperkenalkan ya? Itu kalian akan membahas apa sebenarnya? Isu kesehatan saja atau agak nyerempet-nyerempet nih ke dunia politik atau gimana? Kalau buat dari aku sih mungkin mau ke isu kesehatan dulu ya, karena dari kita kan yang utama pasti kesehatan ya. Jadi mungkin tentang prosedur pemeriksaan radiologi, efek samping dari pemeriksaan radiologi, terus penyakit yang lagi booming nih, diabetes mellitus juga. Iya benar. Seperti itu. Mungkin mau baru ke isu kesehatannya dulu, baru mungkin nyerempet ke politik gitu. Iya benar sih. Karena kita juga emang base-nya tuh dari kampus kesehatan ya, jadi tentunya kita pengen ningkatin awareness ke masyarakat tentang isu-isu kesehatan juga. Jadi ya seperti yang Diki sampaikan tadi, diabetes mellitus dan juga penyakit-penyakit lain. Selain itu juga tapi aku pribadi pengen ini sih juga meningkatkan awareness juga buat teman-teman kampus khususnya untuk lebih kritis lagi dalam menyikapi betul. Jadi kita jangan hanya Sibuk sendiri sama jangan hanya let it flow aja, jangan, tapi lebih kayak ikut mengawal gitu ya. ikut mengawal partisipasi di dunia politik. karena kebijakan politik juga kebijakan politik itu nyambung juga, jadi berpengaruh juga di dunia kesehatan nantinya. Gitu teman-teman, jadi kita harus mengawal mana yang baik kita dukung, mana yang mungkin agak melenceng boleh kita kawal. Baik, jadi seperti itu teman-teman. Selain dari Mas Mbak Radiologi ini sendiri memberi awareness ke masyarakat tentang isu kesehatan, selain itu juga tentang isu-isu politik juga pasti akan terselip di dalamnya ya, karena sebagai Gen Z muda pasti kita harus melek sama Benar, politik ya. Tapi juga buat Gen Z itu jangan mudah terpolarisasi juga. Iya, benar. Jadi jangan mudah terbawa arus, kita harus kritis, harus tetap searching dengan benar, jangan termakan hoax-hoax juga. Betul, tuh saran dari Mas Mbak Radiologi biar kita tuh makin aware sama politik ya, gitu. Terus
nyerempet lagi nih sama kalian job desk. Tapi ini masuknya ke visi misi ya. Visi misi kalian berdua sebagai Mas Mbak Radiologi biar prodi kesayangan kita tuh dapat lebih dikenal banyak orang tuh apa aja, bisa dijawab. Ya sebenarnya kita berdua itu ingin, ya kita visi misi kita berdua, kita ingin membawa nama baik prodi ke luar, dan juga kita akan menjaga sikap kita dan juga memberikan contoh yang baik kepada teman-teman di kampus. Gitu. Itu termasuknya misinya ya. Iya. Ya, visi dan misi. Visi misi itu. Iya. Baik. Tapi mungkin di sini banyak orang yang salah kaprah juga. Waktu pertama kali masuk ke radiologi ini banyak orang bilang, "Oh, mau jadi penyiar radio ya?" Iya, gitu ya. Ya betul. Wah, kok penyiar radio tuh? Salah dong. kaprah ya. Iya, Jauh makanya banget. oh, sekarang di penyiar radio, ya elah. Zaman sekarang radiologi masih penyiar radio ya. Itu kan termasuk ke dalam kesehatan Iya, betul. harusnya. Teman-teman. Gitu. Terus selanjutnya nih, kira-kira persiapan apa aja buat kalian masuk ke duta kampus yang bentar lagi ya, Mei ya kayaknya ya? Iya. Iya. Mei, persiapannya apa aja nih? Apa boleh di spill dikit? Ya, mungkin spill dikit aja ya. Iya. Mungkin sih dari persiapan bakat kita sih. Mungkin yang mau kita buat jadi wow, mungkin di penampilan bakat juga tentang presentasi tentang tugas tentang program atau tugas dari kita gitu yang buat prodi atau masyarakat luas tuh lebih aware sama isu kesehatan. Gitu. Berarti nanti tuh kayaknya tahapan seleksinya sama kayak yang kalian waktu itu di prodi apa gimana ya kalau tahun lalu itu? Kalau untuk tahun sekarang sih juklak jenisnya belum belum share ya, belum di share. Jadi ya mungkin kita masih menunggu dari pusat nanti tahapannya apa aja. Mungkin dari kalian itu persiapannya kayak tadi penampilan bakat sama mencari apa ya, kayak menambah ilmu biar nanti kalau misalkan ada polanya sama seperti di sini bisa lebih matang persiapannya gitu. Benar. Oke, untuk soal belajar ya, karena kita sebagai mahasiswa radiologi masih tingkat 1 juga, gimana nih cara kalian memanage waktu buat kondisi belajar pada saat ini? Oke, dari aku sih mungkin dari pakai sticky notes ya. Sticky notes di jadwal aku tuh ditempel di dinding kos gitu. Terus masih juga di laptopan juga ada aplikasi sticky note juga kan. Jadi setiap buka tuh ada kayak tampilan layar tuh hari ini tuh mau ngapain aja, tugasnya apa. So di HP aku juga ada note juga tugas-tugas yang ada tuh yang belum apa, kalau udah tinggal di checklist aja gitu sih. Gitu. Dari Mbak Dinda gimana? Iya, aku juga sama sih. Kalau selama ini aku bikin to do list dulu. Kalau misalnya malam-malam besok mau ngapain aku pikirin dulu gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau lupa gitu, kalau lagi malas juga ya nggak tertulis gitu. Sebenarnya santai aja sih. Aku selama ini belajarnya juga nggak yang terlalu ambis gitu. Nggak terlalu ambis tapi ngetop ya. Soalnya berarti dari kalian berdua tuh cara belajarnya itu bikin to-do list biar misal hari ini ada baca Bonreger gitu. Berarti hari itu harus juga baca gitu. Tapi ada nggak kayak maksudnya kalian tuh kebiasaan membaca, apa kebiasaan baca PPT gitu-gitu, ada nggak? Kalau aku pribadi sih sebenarnya cuman ya baca PPT aja sebelum ada matkul gitu. Kalau enggak, misalkan belum ada materi sebelumnya juga aku cari-cari di internet gitu. Matkul besok tuh mau bahas apa gitu. Oke. Terus pasti kalian kan di sini, apalagi Mas Dika sama Mbak Dinda ngekos ya. Pasti ada nih jauh dari orang tua juga. Motivasi kalian tuh apa sih gitu, buat belajar? Motivasi aku buat belajar sih pastinya karena orang tua kan nyokolain kita bukan karena apa ya, pasti buat kita belajar dari belajar dari radiologi itu biar kita paham radiologi itu kita ngapain aja, kita jadi kerjanya juga di bidang apa gitu. Jadi belajar tuh bukan suatu hal yang tabu ya, kayak pasti kita sekolah ya pasti belajar. Iya benar sih, sama sih aku juga motivasiku ya cuman orang tua sih. Aku pengen bahagiain kedua orang tuaku, jadi ya kalau misalkan aku ngerasa
kadang manusia juga kan mesti males lah ya, ada malesnya. Jadi aku ingat orang tua lagi cari uang juga susah kan Iya. zaman sekarang, jadi buat biayain aku kuliah, jadi aku harus bisa ngasih Feedback ya. iya feedback, jadi aku bisa pengen banggain mereka sih aja sih sebenarnya. Jadi motivasi kalian berdua buat belajar gitu tuh orang tua, karena bener banget orang tua tuh jadi pengingat utama ya, kayak maksudnya kita bakal ngelakuin hal yang salah juga pasti ingat orang tua jadi nggak jadi gitu loh. Iya kadang kayak gitu kan, misal mau bohong tapi aduh nggak jadi dia, ingat orang tua nggak jadi gitu. Pasti belajar juga hal yang pasti nggak sih ya, belajar tuh masa nggak belajar gitu. Oke nih, untuk pertanyaan yang terakhir, harapan kalian untuk acara Mas Mbak yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Coba mungkin dari Mas Diki. Pastinya sih antusiasme ya, kayak antusiasme dari para peserta maupun dari yang menonton tuh lebih kayak wow gitu, buat kita itu jadi lebih semangat. Terus pastinya sih dari prodi kita ya, dari kita pribadi mau kita dapat salah satu nominasi atau juara sih. Amin. Amin. Ya jadi kita mohon dukungan dan doa dari teman-teman, semoga kita berdua bisa lancar dalam melaksanakan seleksi tahap selanjutnya. Amin. Jadi kita doakan yang terbaik karena tahun ini juga prodi kita, kampus kita di kampus 7 ini sebagai tuan rumah buat Mas Mbak dan juga duta kampus, dan juga ada Dias Natalis itu berbarengan. Betul. Oke, baik nih, sudah berakhir juga nih sesi Podsergi bersama Mas dan Mbak Radiologi untuk hari ini. Such a new information ya teman-teman. Untuk kita mengenal lebih dalam sosok Mas dan Mbak Radiologi, prodi kesayangan kita, Mas Diki dan Mbak Dinda. Lalu untuk teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin motivasi dari Mas Diki dan Mbak Dinda ini bisa jadi representasi kita ke depannya, biar kayak tadi ada pembahasan isu politik, motivasi belajar, isu kesehatan, itu tuh biar kita tuh makin ke depannya tuh ada gambaran gitu, biar jadi mahasiswa tuh nggak jadi kuliah pulang, jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Oke, Mas dan Mbak Radiologi, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sesi podcast Podsergi pada hari ini. Ya, terima Terima kasih kasih juga. Oke, jangan lupa untuk tonton terus episode Podsergi lainnya. Podsergi, podcast seru radiologi.